tinggal di negeri Yaman, di sebuah tempat yang bernama Al-Ahqaf atau bukit-bukit berpasir. Di sanalah tinggal kaum Ad pertama yang nasab mereka sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tinggal di rumah-rumah yang memiliki tiang-tiang yang besar, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu penduduk Iram, ibu kota tempat tinggal kaum Ad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Surat Al-Fajr ayat 7-8. Mereka juga membangun istana-istana dan benteng-benteng yang tinggi dan membanggakan diri dengan bangunan-bangunan itu. Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tinggi tanah bangunan untuk bermain-main atau bermewah-mewah, dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud agar kamu kekal di dunia? Surat Asy-Syu'ara ayat 128-129. Mereka juga memiliki peradaban yang tinggi. Mereka unggul dalam bidang pertanian karena melimpahnya air yang segar kepada mereka. Di samping mereka memiliki harta dan binatang ternak yang banyak. Tempat mereka ketika itu menjadi ladang yang subur dan hijau, penuh dengan kebun-kebun yang indah dan mata air. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengaruniakan kepada mereka bentuk fisik yang berbeda dengan yang lain. Badan mereka tinggi dan kuat. Apabila mereka berperang dan menyerang suatu kaum, maka mereka dapat memenangkan peperangan itu, dan serangan mereka begitu mengerikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala menyebutkan perkataan Nabi Hud kepada mereka, dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagaimana orang-orang yang kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kamu apa yang kamu ketahui. Allah telah menganugerahkan kepada kamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air. Surat Asy-Syu'ara 130-134. Tetapi meskipun nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka begitu banyak, namun mereka tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan mereka menyekutukannya dengan sesuatu. Mereka sembah patung-patung, dan mereka adalah kaum pertama yang menyembah patung setelah banjir besar zaman Nabi Nuh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa setelah lenyapnya kaum Nabi Nuh, dan Allah telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu dari kaum Nuh. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kamu mendapat keberuntungan. Surat Al-A'raf ayat 69. Tidak hanya itu, mereka juga mengerjakan berbagai maksiat dan dosa, serta mengadakan kerusakan di bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada mereka untuk menunjukkan jalan yang lurus. Beliau mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan melarang mereka berbuat syirik dan melakukan berbagai kemaksiatan. Nabi Hud juga mengingatkan mereka agar bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang diberikannya kepada mereka. Beliau berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Al-A'raf ayat 69. Mereka pun bertanya tentang keadaan diri Nabi Hud alaihissalam. "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Hud, sehingga mengatakan kata-kata seperti itu?" Nabi Hud lalu menjawab, "Sesungguhnya aku adalah Rasul yang dapat dipercaya bagimu. Oleh karena itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatilah aku." Surat Asy-Syu'ara ayat 125-126. Maka kaumnya membantahnya dengan kasar dan sombong sambil berkata, "Sesungguhnya kami telah benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Surat Al-A'raf ayat 66. Nabi Hud lalu menjawab, "Wahai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikitpun.
Tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Surat Al-A'raf ayat 67-68. Kaumnya pun semakin sombong, di samping menolak dengan keras beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, "Wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Surat Hud ayat 53-54. Meskipun begitu, Nabi Hud alaihissalam tetap bersabar dan mengajak mereka untuk mengikuti kebenaran. Beliau mengingatkan kepada mereka akan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampunannya. Lalu beliau berkata, "Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepada kamu binatang-binatang ternak, anak-anak, dan kebun-kebun dan mata air." Surat Asy-Syu'ara ayat 131-134. Beliau juga berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepadamu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Surat Hud ayat 52. Tetapi Nabi Hud alaihissalam tidak mendapatkan kaumnya selain sebagai manusia yang telah mati hatinya dan telah menjadi keras seperti batu, memegang teguh kesesatan dan menyimpang dan tetap kokoh menyembah patung. Mereka juga membalas nasihatnya dengan tindakan zalim. Sehingga Nabi Hud berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu, jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak dapat membuat madarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara." Surat Hud ayat 54-57.